Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membedah buku karangan Bapak Dr. Acep Hermawan MAG. Beliau adalah dosen pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di hadapan saudara-saudara ada dua buku beliau. Yang pertama buku yang berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Yang satu lagi ada buku Pembelajaran Keterampilan Bahasa Arab dengan Pendekatan Komunikatif Interaktif. Ini adalah kedua buku karangan Bapak Dr. Acep Hermawan MAG hafizahullahu ta'ala. Dan insya Allah yang kita akan bedah hari ini buku yang berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Buku Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ini diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya Bandung. Bagaimana isi buku ini? Ya. Kalau kita pelajari apa yang terkandung dalam buku ini, di dalam buku ini membahas tentang metodologi dan metode-metode untuk mengajarkan bahasa Arab yang efektif dan efisien. Jadi buku ini sangat berguna sekali bagi Anda para pembaca, bagi Anda para guru, bagi Anda para pengajar, bagi Anda para pembelajar, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang mendalami pendidikan bahasa Arab. Jadi buku ini sangat menunjang untuk mendukung semua yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab. Dan buku ini pun sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengembangkan kemampuan berkomunikasi berbahasa Arab yang terstruktur sistematis, karena buku ini disusun dengan baik berdasarkan teori-teori yang relevan. Salah satu keunggulan buku ini adalah menjelaskan semua yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran bahasa Arab secara sistematis, secara jelas, lugas. Dan dalam buku ini pun akan memberikan manfaat bagi para pembelajar dan para pengajar untuk bisa memilih hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran bahasa Arab mereka. Dan di dalam buku ini pun mengintegrasikan antara teori dan praktek secara seimbang. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab, dalam buku ini dijelaskan secara terperinci sesuai dengan kebutuhan serta relevan dengan kondisi pembelajaran bahasa Arab hari ini. Dan di sini pun penulis memberikan contoh-contoh yang praktis dan yang bermanfaat bagi para pembaca, gitu ya, terutama bagi para pembelajar bahasa Arab. Di dalam buku ini pun penulis menggarisbawahi tentang pentingnya menggunakan media atau sarana untuk menunjang pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan efisien. Maka pemanfaatan teknologi, pemanfaatan multimedia, pemanfaatan media sosial, dan pemanfaatan media-media yang lain sangat menunjang untuk mempelajari pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, dalam buku ini pun menyoroti pentingnya mendalami karakteristik bahasa dan mendalami karakteristik siswa yang berkaitan dalam proses pembelajaran. Sedikit saya bacakan tentang apa yang terdapat dalam sinopsis buku ini, ya, karena kebetulan ini adalah edisi buku revisi, ya. Jadi alhamdulillah ini buku yang sudah direvisi oleh Pak Doktor untuk lebih diperjelas lagi dibandingkan dengan terbitan-terbitan sebelumnya. Dalam sinopsis buku ini, dalam keterangan singkat buku ini, beliau menuliskan, sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa bahasa Arab hanyalah bahasa agama Islam.
Padahal sejarah masa lalu saat spirit keilmuan di abad pertengahan memuncak telah menunjukkan bahwa bahasa Arab bukan bahasa agama semata, tapi ia juga sekaligus bahasa ilmu pengetahuan. Karya ilmiah berbahasa Arab yang masih dijadikan rujukan penting hingga saat ini merupakan salah satu buktinya. Supaya bisa menempatkan bahasa Arab pada posisinya yang proporsional sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan sekaligus, dapat dilakukan melalui pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab di tanah air yang sejalan dan mengikuti alur perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern. Untuk tujuan inilah salah satu alasan buku metodologi pembelajaran bahasa Arab edisi revisi ini hadir kembali di tengah-tengah para pembaca. Jadi buku ini ingin memenuhi kebutuhan para pembaca, para pembelajar, para pengajar agar mengikuti perkembangan teknologi modern zaman dalam memahami bahasa Arab. Meskipun kehadirannya bukanlah yang pertama kali, namun kali ini tampil berbeda karena beberapa aspek di dalamnya telah direvisi. Jadi ada beberapa yang direvisi sehingga memberikan penjelasan yang lebih jelas ya dibandingkan terbitan-terbitan pendidikan bahasa Arab yang sebelumnya atau buku-buku pendidikan bahasa Arab yang sebelumnya. Seluruh bab pada edisi revisi ini disajikan dengan penguatan kohesivitas antar bagian sehingga tersaji lebih kuat dan padu. Selain itu, uraiannya juga sudah mengalami sentuhan-sentuhan baru agar tampil lebih sistematis, tajam, menarik, dan disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Jadi, kelebihan lain buku ini adalah disesuaikan dengan konteks keindonesiaan, kebutuhan kita sebagai pembelajar bahasa Arab. Jadi, saya kira buku ini sangat penting untuk dipelajari. Ya, jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara dimanapun berada yang sedang menggeluti bahasa Arab, bisa mempelajari buku metodologi pembelajaran bahasa Arab atau pembelajaran keterampilan bahasa Arab dengan pendekatan komunikatif interaktif karangan Pak Dr. Acep Hermawan. Jadi buku ini terbitan Rosda Karya. Kalau buku ini terbitan dari Alfabeta. Nah, tapi kedua-duanya menjelaskan sisi pedagogis, ya, menjelaskan sisi keguruan yang sangat berimplikasi penting bagi para pelajar, pengajar, dan mahasiswa bahasa Arab. Itu mungkin review kami, walaupun selintas, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang dalam tentang pentingnya sumber ajar atau pentingnya bahan ajar atau pentingnya buku-buku yang bisa menopang pemahaman dan pengajaran yang lebih efektif dan efisien dalam pengajaran atau pembelajaran bahasa Arab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman terhadap bahasa Arab yang insya Allah kita akan terapkan dalam belajar Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.